Orang sudah si Mayun dorang. Tidak, aku heran kamu nih yang di kampung nih. Kenapa sampai 2 telepon nih? Aku bilang. Udah morong gitu. Udah bisa kayaknya. Udah. Kasih 1 Bapak itu handphone. Benar. Di atas ya, Pak. Si Bapak, Bay. Di atas biar pilih batas. Iya, sih nggak punya itu. Heran saya. Vivo ba ito? Vivo telepon ko tuh nong. Ya, Google Y15. Hoy, Pak. Nanti kami cari besok. Berapa harga deh nong? Eh, 700. Oh, Ya, 599. oi. Itu. Biasanya Panas. Dua nih. Orang dua yang mau kena sembayang nih. Susah kami dapat. rasa orang 2 pakai komputer mungkin tuh atau pakai laptop. Oh ya, bis pula dong itu kan. enggak banyak tuh. Oh, kasih mati. Iya. Ada nyamuk apa? Oh, nanti kayak kau tuh pada ano tadi, maju nyamuk, no? Untuk connect dulu. Suruh mama. Bel juga bukan orang dua nih. Dikilang sudah orang duaan ya, pakai wifi. Kalau Nah, screen carang Mbak sudah nong, sekali pakai wifi. Ya kan? aku pun dapat kalau screen roaring berapa aja? Oh, Busta, anti suruh kau kasih anu di TV, Mbak, supaya kamu tuh kan ramai. Santai. Delay tuh Joy, delay. Kalau PTV. Dai. Bapak, Ini tidak suka. Paling delay tuh kalau kau kasih sync PTV. Paling delay. Jap. doa pembukaan. Record. Ba. Begini kita. Coba cakap di Jawa. Nah, kita berdoa bersama-sama. Nanti Mama yang kasih amin doa pembukaan kita. Tapi Haleluya, haleluya. Haleluya, Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami dapat berkumpul sekali lagi bersama-sama dengan keluarga kami. Walaupun di dalam kejauhan, Tuhan kami tetap dapat bersatu. Terima kasih untuk kemudahan teknologi yang Engkau telah berikan, yang Engkau telah sediakan untuk umat manusia. Tuhan Yesus, kami dapat menggunakan kemudahan teknologi ini untuk berhubung bersama-sama dengan keluarga kami, walaupun kami tidak dapat bersama-sama. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk teknologi ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami. Kami mengundang para malaikat-Mu dari surga untuk turun bersama-sama dengan kami. Di dalam perseteruan doa kami pada malam hari ini ya Bapa di surga. Biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dan ampuni kami ya Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, apapun yang kami naikkan, apapun yang kami panjatkan, apapun yang kami doakan, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sudah mengampuni dosa kami, karena Engkau sudah mengampuni dan melepaskan segala pelanggaran kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mati di atas kayu salib buat kami. Dan dengan darah Tuhan Yesus kami dilindungi, dijaga, kami dipelihara Tuhan Yesus dari segala serangan-serangan kuasa iblis. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Segala sesuatu yang Engkau telah berikan di dalam hidup kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari berdoa di alam roh, dan Tuhan akan melindungi kami, dan Tuhan akan menjaga setiap
yang kami guna pakai, dan Tuhan untuk bersama-sama menikmati berkat-Mu melalui persekutuan doa kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, satukan hati kami, roh kami, dan sehingga kami Tuhan dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kawal dan kuasai sepanjang masa yang kami guna pakai untuk berdoa pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih di dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin. Nong, kau tutup sikit nenen, kau tuh nong, ada rekod nih nong. Napet lima. Tuan, kau punya speaker tuh off tuh, Seng. Kau punya mic tuh. Oke. Jadi, Bang, kami juga cari cerita tadi. Lumayan mana? Hilang. Sama-sama dong. Ay, Kehilangan konten pada orang nih. Pak. Gimana sudah kita punya itu tuh? Kita menyanyilah dulu. Pak. Kamu lah, pimpin. Kami ikut. Pak, pilih lagu. Busak apa lagu? Ada sia-sia. Gimana nanti? Lagu share satu dosen. Hujan. Sia-sia. Di syukur. Hari ini. Ay, bukan Christmas ini. Belum nih Christmas. Bukan lagu Christmas ba itu, Seng? Kan puji syukur dong. Mbak, hari ini saya. Hari ini. Itu kata Busak Joy. ini. Puji syukur. Kenapa tidak kamu punya kamera tidak nih, tidak fokus? Kabur loh. Ya, aku udah tau, Seng. Tunai PM. Tidak lah, dari biasanya dia nu benih. Kan lagi guna tape yang lama tuh. Pasti ada dia punya anu nih. Biasa terang. Mau duduk tengah-tengah. Tidak, tadi pun tengah-tengah juga nih, tadi. Ada orang punya di kampung lagi tuh, sekarang dia semua. Apa Mus? Apa kau bilang Mus? Tidak syukur. Oke. Hidung angkal kamu tuh sejadah lembah. Oh nak, si Boyana kasih lawan angkalnya. Tadi si dia malah si Boyana. Oh bistik angkal tuh. Bukan begitu, itu lama tuh. Bukannya pun masih jelas. Gambar kamu macam gambar musim ini saya bercinta aja sama dia baik. Ada sudah. Atau gambar kamu yang di Bukit Kelawar tuh ada yang kamu bergaya di atas batu tuh begitulah muka kau. Perang-perangnya. Angkal tuh cari. Nanti itu cari sudah itu. Kamera apa ini? Komputer kah? Ya, video cam. Oh. Atau fokus di tuh, coba kau klik tuh. Kadang-kadang dia menul tuh. Biarlah Tuhan tidak melihat para serupa juga tuh. Bahas kalah puji syukur lah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah.
bersyukur atas bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Kan social distancing. Depan kita. Tulang punadar. Tidak, kalau di sini. Ini maunya begini. Kita menyembah dulu sebelum kita sharing. Mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, bagaikan seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Kudus-Mu. Kami mengundang malaikat-Mu hadir bersama-sama dengan kami, menyembah memuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengundang hadirat-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami mengundang para malaikat-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Di saat kami menaikkan pujian kami, di saat kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ada para malaikat-Mu yang bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah. Karena Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Tuhan kami yang agung. Dengan itu Tuhan Yesus, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak diagungkan. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau adalah Tuhan yang sangat berkuasa, sangat ajaib. Dan Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau layak menerima segala pujian dan penyembahan daripada kami, ya Bapa. Haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan, karena nama-Mu kudus. Dan kami minta biarlah para malaikat-Mu Tuhan Yesus berkeliling menjaga kami di sekitar kami. Oh, bersiap sedia bersama-sama dengan kami. Saat kami masuk di dalam doa kami Tuhan Yesus, ada para malaikat-Mu, ada tentara dari surga yang akan berperang bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Baik itu berbicara melalui hamba-Mu, melalui firman-Mu. Apa cara Tuhan Yesus kami membukanya. Dan kami memberi ruang kepada Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus ambil alih. Bekerjalah di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Ada perkabaran yang baik buat kami pada malam hari ini. Karena kami tahu di saat kami datang kepadamu, di saat kami mendengar suara-Mu berbicara, di saat kami mencari wajah-Mu Tuhan Yesus di dalam persekutuan kami tahu kami akan menemukan Engkau. Karena firman-Mu katakan, barang siapa yang datang mencari aku dengan sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan aku. Dan firman-Mu juga katakan, carilah selama aku berkenan ditemui. Karena dapat ada waktunya, Engkau tidak akan menampakkan wajah-Mu lagi kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami datang sebagai keluarga, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami ingin mencari wajah-Mu, kami ingin mendengar Engkau berbicara kepada kami pada malam hari ini. Dan biarlah Engkau menyatakan diri-Mu, biarlah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami mengundang kuasa-Mu, kami mengundang hadirat-Mu, kami mengundang api-Mu turun bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Pada malam hari ini, dimanapun keluarga kami berada, Tuhan saya kirimkan api buat mereka. Biarlah ada kuasa-Mu, mereka dapat merasakan hadirat-Mu, mereka dapat merasakan jamahan-Mu, mereka dapat merasakan api itu. Dan saya kirimkan api buat mereka. Api buat mereka, saya kirimkan api. Karena kami tahu di alam roh tidak ada batas waktu dan jaraknya Bapa di surga. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menjawab dengan api. Oh Bapa di surga, kalau waktu dahulu Tuhan Yesus Engkau menjawab Nabi Ilya dengan api. Kami tahu Tuhan bahwa saat ini juga Engkau mampu melakukannya buat kami. Sekalipun secara online, kami tahu tidak pernah terbatas Bapa di surga. Tidak akan pernah terbatas Tuhan. Biarlah di saat kami berdoa, mereka dapat merasakan hadirat-Mu, mereka dapat merasakan jamahan-Mu, mereka dapat merasakan kuasa-Mu.
mereka dapat merasakan hadirat-Mu. Mereka akan melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Nyatakanlah diri-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan. Sehingga Engkau layak dipuji di setiap mulut keluarga kami. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Karena kuasa-Mu Tuhan Yesus yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kami tidak pernah terbatas. Engkau melihatnya, Engkau menyaksikannya kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan buat keluarga kami. Engkau adalah Raja buat keluarga kami. Dan keagungan-Mu tidak pernah terbatas di dalam keluarga kami. Sehingga setiap daripada keluarga kami merasakannya, baik dari yang kecil sampai yang ketua sekalipun akan merasakan hadirat-Mu, akan merasakan kuasa-Mu di dalam hidup kami, di dalam tubuh kami, di dalam segala sel-sel organ di dalam tubuh kami, merasakan hadirat-Mu itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Karena itulah yang kami inginkan. Itulah yang kami mau Tuhan. Supaya Tuhan yang kami sembah itu menjadi nyata di dalam hidup kami. Supaya Tuhan yang kami sembah itu bukan hanya Tuhan yang kami sebut di mulut, bukan hanya Tuhan yang kami baca di Alkitab, tapi secara pribadi kami dapat merasakan jamahan-Mu. Sampai ke tulang sumsum kami dapat merasakan hadirat-Mu. Sampai ke tulang sumsum, sampai ke sel-sel urat, saraf dan darah-darah kami. Sampai ke jin kami, sampai ke sel-sel kromosom kami Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu. Sekalipun di dalam DNA kami Tuhan, kami dapat merasakan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Itulah yang kami mau Tuhan, buat keluarga kami Bapa. Nyatakan sekali lagi. Karena kami tahu Tuhan, di dalam keadaan seperti ini, seluruh dunia Tuhan Yesus sedang mencari Engkau. Seluruh dunia Bapa. Bukan hanya keluarga kami yang datang mencari Engkau, tapi seluruh dunia mencari Engkau. Seluruh dunia mengangkat tangan kepadamu. Seluruh dunia berteriak, berseru dan menangis, memanggil nama-Mu ya Bapa. Aba ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau Engkau mendengar mereka, Engkau akan mendengar kami. Engkau akan mendengar juga keluarga kami pada malam hari ini. Dan Engkau pasti hadir di setiap keluarga kami, di setiap rumah dan di setiap tempat di mana kami berada. Biarlah kami benar-benar merasakan Engkau. Karena di dalam keadaan dunia seperti ini Tuhan, supaya kami tidak pernah dilewati oleh Engkau, kami tetap merasakan jamahan-Mu. Kami dapat merasakan kasih-Mu. Kami dapat merasakan kuasa-Mu. Kami dapat merasakan api-Mu itu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dunia memerlukan Engkau. Begitu juga dengan keluarga saya Tuhan. Keluarga saya memerlukan Engkau. Kami semua memerlukan Engkau. Tanpa Engkau Bapa, kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran. Dunia ini makin hari makin jahat. Dunia ini makin hari makin tua. Bapa di surga, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya sumber sukacita kami. Dengarlah doa kami. Jawablah doa dan tangis kami Bapa. Segala apa yang ada di dalam hati kami, segala beban dan persoalan kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan adil. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang tidak memandang bulu. Engkau tidak pernah melihat dan membanding-bandingkan anak-Mu. Ini kami Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami merendahkan diri kami Tuhan, bahwa Engkau pasti menjawab doa kami, Engkau pasti mengangkat segala beban dan persoalan yang ada di dalam hati kami, yang ada di dalam pikiran kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau pasti menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah Tuhan dan Engkau menjamah setiap hati keluarga kami pada malam hari ini. Baik dari yang kecil, dari si Gloria Tuhan Yesus sampai kepada Mama dan Bapak kami semua Tuhan. Walaupun ada keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami pada malam hari ini,
keluarga Timothy dan Douglas, Tuhan, istri dan anak-anak mereka tidak bersama-sama dengan kami dan anak kami, Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas, Bapa. Kami tetap membawa seluruh ahli keluarga kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Hadirlah Bapa, walaupun sharing kami pada malam hari ini mungkin sederhana karena ini adalah permulaan buat keluarga kami. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, di dalam permulaan inilah banyak perkara yang Engkau ingin nyatakan buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya mau cari ayat dulu untuk kita semua. Kalau siapa yang ada Alkitab boleh buka. Abang saya kita dari yang besar. Joy. Ibu kok kasih invite pemain tuh, kasih approve dia. Pasti Mayun. Enggak tersentik. Ada siapa lagi tuh, yang ini telepon tuh berdua kita. Asal, apa itu? Kita paham. Yang besar. Kasih Mayun tuh off tuh. Ya, saya Awak sudah kamu duluan. Tadi si busak dorang. Hah? Ya. Iya, mau sana. Wah, speaker kau sudah nih. Siapa punya speaker nih? Tuntun. di sana orangnya. Oke, sudah ready kah semua? Sudah. Oke, mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima. Sudah? Efesus yang pasal yang kelima ayat 14 hingga ayat yang 17. Sudah? Bah, minta si Busak baca dia. Sama-sama baca. Si Busak. Ini kalau sama-sama not betamberan kita. Ay, lalay ni Jo, basa bordo kami yan. Atas. Mengambil. Sampai Kita invite nenek lagi. Zak yang baca. ya. Ceng, kau ni baru komen lagi. Tidak boleh. Kami punya tidak kosong. Apa juga, Ceng? Sila pala.
Belum install nggak? Oh, itulah sebabnya tuh. Ya. Sebab itu bukannya itulah sebab. Nah kan, lain kamu punya doa, lain kami rusaknya nih. Itulah sebabnya dikatakan. Ya. Oke, aku duluan. Sebab itu Apa aja Bang Afi? Iya, Pak. Kasih lip sih dah nih. oh Efesus 5 loh. Betul. Busak, baca busak. Ngam sudah tadi. Jangan bahasamu ya. Dikatakan, bangkitlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, Sihat, Nek. apa kabar kau, Nek? Nek. Oh, sudah dengar tuh? Bah, tidak apa lah, yang penting ada nenek di sana. Sakit kepala itu, Be. Oh, Bah, nanti kita berdoa untuk nenek. Kita bakar dia. Duduk. Ayo. Pak ya. Seng, si Guya punya itu tuh, Seng. Oke, ini saya mau kasih explain sedikit lah. Tidak juga saya pun baru tidak terpikir saya ini yang tadi waktu berdoa-doa ini juga ini yang keluar. Oke, seperti yang kita sudah baca lah kan, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah di antara orang mati dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Ini ayat dia ada punya maksud sangat-sangat dalam untuk kita orang-orang Kristen. Yang mungkin selama ini kita rasa kita pergi gereja, kita rasa kita buat apa yang Tuhan pelayanan di gereja, sebenarnya yang sebenar-benarnya kita punya roh itu, dia mati di sana dan Tuhan berfirman bangkitlah karena waktu-waktu seperti ini, hari-hari terakhir ini, Tuhan sudah tidak mau lagi melihat kegiatan-kegiatan badani kita. Kegiatan-kegiatan yang hanya dilakukan secara rutinitas kita. Macam yang dulu, kau melayani sebab kau ada bagian. Kau melayani sebab kau pemimpin gereja. Kau melayani, kau berkhotbah sebab kau sebagai seorang pastor. Tapi di hari-hari terakhir ini Tuhan tidak mau semuanya itu. Apa yang Tuhan mau adalah Tuhan mau roh orang yang di dalam kita itu betul-betul bangkit. Karena hari-hari terakhir ini Tuhan tidak mau melihat aktiviti-aktiviti gereja lagi. Karena aktiviti-aktiviti gereja hanya dilakukan berdasarkan tubuh kita, bukan dari roh kita. Kamu dengar kan itu? Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini adalah teguran yang sangat keras dari Tuhan untuk kita semua. Saya tidak tahu berapa kali kamu pernah dengar ini khotbah. Tapi Tuhan menegur kita. Di hari-hari terakhir ini Tuhan menegur kita. Jangan menjadi seperti orang lain. Jangan jadi seperti kebiasaan orang. Karena apa yang hari-hari ini hari-hari terakhir ini orang selalu macam sekarang kan terbiasa sudah orang duduk di rumah. Sebenarnya Tuhan mengizinkan perkara ini terjadi supaya kita punya lebih waktu untuk berdoa, mencari wajah Dia, berdoa dan membaca firman Dia. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Saya sendiri mengalaminya dan Tuhan saya mengalaminya supaya saya dapat mengajar orang lain apa yang terjadi sebenarnya waktu yang akhir ini. Kita menjadi selesa untuk tidak pergi ke gereja. Kita menjadi selesa dengan keadaan kita. Tidak ada apa-apa masalah dan kita tidak mau berdoa. Kita berdoa dan mencari Tuhan.
sebab keadaan kita yang kita rasa sekarang ini aman-aman. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Karena itu perhatikanlah saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maksud Tuhan di sini, hari yang Tuhan sudah sekarang ini, masa yang sekarang ini, Tuhan khususkan ini sebenarnya untuk kita mendekatkan diri kita lebih lagi kepada Tuhan. Untuk Tuhan mau kita menjadi, menggunakan waktu ini untuk mencari kehendak Dia, melakukan apa yang Dia mau. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sungguh, betul. Hari-hari ini adalah jahat. Keluar rumah saja pun sekarang kita sudah menjadi takut. Keluar rumah saja pun ada sudah monster yang tunggu kita di sana. Ada penyakit yang boleh membawa maut tunggu kita di luar. Jadi Tuhan, maksud Tuhan adalah supaya untuk kita menggunakan waktu yang Dia bagi ini untuk kita duduk di rumah, berdoa, baca firman, dan cari apa yang Dia mau kita lakukan. Kamu secara pribadi, saya tanya kamu, keluarga saya, maaflah, saya ini kalau sudah berkhotbah memang serius ya nih, kalau berkhotbah. Bukan marah, saya tidak marah. Tapi saya mau serius, kalau bab firman Tuhan, saya akan serius. Dan saya mau tanya kamu secara pribadi. Selama PKP ini, kamu pernah tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kamu buat kah? Secara pribadi, kamu jujur dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kamu buat? Apa yang Tuhan mau kamu, apa yang Tuhan, rencana Tuhan untuk diri kamu? Kamu pernah tanya Tuhan kah? Atau kamu sekadar duduk di rumah mengikut saranan kerajaan? Duduk di rumah berdoa biasa. Berdoa pagi, petang, malam. Baca firman Tuhan. Saya mau tanya kamu pernah tanya Tuhan kah apa yang Tuhan mau kamu buat? Kamu pernah tanya Tuhan kah apa yang Dia mau buat? Apa yang Dia mau buat? Pernah kah? Saya tanya waktu ini hari Minggu ruang jemaat. Kamu tahu kah manusia di hari-hari terakhir manusia menjadi sangat-sangat penting mementingkan diri sendiri. Yesus waktu Dia mau kena salib tuh, Dia di Taman Getsemani sebelum Dia kena tangkap. Yesus katakan apa di sana? Tuhan, kalau boleh alihkan cawan ini dari hadapanku, Dia bilang kan. Kalau boleh, Dia bilang Tuhan, alihkan cawan ini dari hadapanku. Sebab waktu itu Tuhan sangat takut. Tapi bila Bapak tengok anak Dia takut waktu itu, Tuhan terus antar malaikat dari surga datang memberi keberanian kepada Tuhan. Dan waktu malaikat datang, Dia bukan hanya memberi keberanian, tapi Dia membawa kabar dari Bapa di surga, bagi tahu dengan Yesus, bahwa Yesus datang pergi bumi ini, Yesus menjadi manusia di bumi ini bukan untuk melakukan apa yang Dia mau, tetapi untuk melakukan apa yang Bapa mau. Sama dengan kita pada hari ini, kita diciptakan, Tuhan wujudkan kita di bumi ini, punya pun ada maksud, pun ada rencana Dia. Itu sebab Dia saya tanya kamu tadi. Kamu sudah tanya Tuhan kah apa yang Tuhan mau kamu buat? Kamu tahu masa yang kita ada itu terlampau singkat sudah? Adakah rancangan Bapa itu di dalam diri kamu sudah digenapi? Kamu pernah bertanya dengan Tuhan apa yang Tuhan mau selama PKP ini? Apa yang Tuhan mau kamu buat? Apa rancangan yang Dia mau laksanakan di tempat kamu? Kamu pernah tanya itu secara pribadi dengan Tuhan? Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Kita harus hidup penuh dengan hikmat tahu terhadap orang-orang di luar. Dan kita harus menggunakan hari-hari yang ada ini untuk melakukan apa yang Bapak mau. Saya kasih kesaksian sedikit dengan kamu. Berkhotbah pula ini bukan sharing.
tahun 2018 tidak silap saya. Kalau bukan 2018, awal 2019 ada 3 kali Tuhan berbicara dengan kami melalui video. Dan waktu Tuhan berbicara itu dia sangat-sangat jelas. Tuhan mengatakan bahwa dia sudah berada di ambang pintu. 3 kali dia cakap, dia katakan bukan masa yang sama, masa yang berbeza-beza. Waktu dia berbicara, kerjakanlah apa yang ingin mau kamu lakukan. Karena aku sudah berada di ambang pintu. Kedatanganku sudah hampir dekat, dia bilang Tuhan. Dan biarlah waktu aku datang itu, Tuhan katakan, nanti saya kasih post kamu balik itu video. Syukur saya buat video itu, voice message waktu itu. Biarlah waktu aku datang itu, kamu kedapatan melayani aku, dia bilang Tuhan. Nah, Tuhan datang kita pun tidak tahu bila. Tetapi di dalam masa-masa yang sekarang ini, anytime sebenarnya Tuhan mau datang. Sebab itu 6-6 orang sudah mulai. Di luar sana mereka sudah mulai mau mengimplementasikan 6-6 itu, chip 6-6 itu di dalam badan manusia. Jadi sebelum 6-6 itu dilancarkan di seluruh dunia, Tuhan akan mengangkat orang-orang kudus dia. Sebab itu, ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini pun agak teguran yang agak keras untuk kita. Jangan jadi orang bodoh. Maksud dia jadi orang bodoh itu jadi macam orang di dalam dunia ini. Berpikiran sama seperti orang dunia ini. Apa yang orang dunia pikirkan? Oh, saya mau kasih improve hidup saya. Saya mau maju bisnis saya. Saya mau mencari pekerjaan supaya keluarga saya begini-begini. Ya, memang perlu semuanya itu. Tetapi lebih daripada semuanya itu ada maksud yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Janganlah kamu menjadi bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang saya katakan tadi. Adakah kamu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan? Adakah selama PKP ini, kamu berusaha untuk mencari apa yang Tuhan mau kamu buat? Ayat ini bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, bukan hanya untuk saya dengan si Jipe sebagai hamba Tuhan, tidak. Ayat ini untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu Tuhan bagi tahu yang kedatangan Dia sudah dekat, saya berdoa, saya menangis. Saya menangis teresak-esak yang sampai saya menangis seperti ada kematian waktu itu. Saya berdoa di bawah. Saya menangis dengan Tuhan sampai saya punya bibir ini sudah begini-gini dia. Sebab terlampau menangis. Saya cakap dengan Tuhan, Tuhan saya tidak mau ketinggalan. Sebab firman Tuhan di dalam Matius mengatakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku menyembuhkan orang demi namamu? Tapi apa Tuhan katakan? Enyahlah kamu dari hadapanku. Saya sangat takut itu semua. Ayat firman Tuhan itu saya sangat takut. Dan saya berdoa dengan Tuhan, sebab apa yang Tuhan cakap di dalam firman Dia itu semua itu yang kami lakukan di sini. Saya menangis, saya cakap dengan Tuhan, saya tidak tahu Tuhan. Tetapi ada satu pesan Tuhan di akhir ayat itu adalah, dibilang, orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, berbalik yang seperti yang saya cakap tadi di awal-awal itu. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, alihkan cawan ini dari hadapanku. Tuhan, Bapa di surga, terus mengantar malaikat. Dia menghantar malaikat untuk memberi Tuhan kekuatan. Bersama-sama dengan kekuatan, Bapa menyampaikan pesan kepada Yesus bahwa dia mengingatkan Yesus bahwa Yesus datang ke bumi bukan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, tetapi melakukan apa yang Bapa mau. Sekarang ini, berbalik lagi dengan ayat yang pertama tadi, bahwa tidak ada orang yang masuk dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Saya mau tanya kamu untuk kali terakhir, kamu pernah bertanyakah dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau kamu buat? Karena waktu-waktu PKP ini adalah kesempatan-kesempatan terakhir yang Tuhan berikan kepada kita.
untuk bertanya dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita buat, apa yang Tuhan mau rencana Dia untuk di mana kamu ditempatkan. Karena setiap tempat kamu mungkin si Onong di Malamam, Mama Bapak di Kawang, lagi-lagi sekarang tidak ada pastor. Main Sintun, saya tidak tahu dorong dua punya di mana dorong dua punya apa deh. Kamu pernah kan? Kamu tahu waktu Tuhan kasih tahu itu dengan saya berdoa, Tuhan cakap dengan saya, Tuhan bagi tahu dengan saya waktu saya berdoa, kami berdoa bahasa roh, dan Roh Kudus berbicara kepada saya, dia bilang, di mana tempat kamu berada, sepatutnya kamu sebagai orang yang percaya kepada saya, dia bilang Tuhan, kamulah yang menguasai tempat itu. Atmosfer, di alam roh, sepatutnya kamu yang menguasainya, macam mama sama bapak, di kampung, di Kawang. Sekarang tidak ada pastor. Mama dan bapak bertanggung jawab untuk mengawal keadaan di Kawang secara di alam roh. Kalau di alam roh, kamu menang juga di alam fisikal ini. Macam juga si Onong dorang ini. Tapi sekarang si Onong kan sudah lah ada pastor Lija dorang. Sepatutnya atmosfer itu, kita yang kontrol sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan kasih tahu dengan saya waktu saya berdoa, Taman Molek, kau yang berkuasa di sini. Jadi segala setan, segala roh, segala penguasa, segala orang kuat, kau harus lawan, usir mereka. Tangan Molek ada di dalam tangan saya dengan si Jipe sekarang ini. Tapi kamu tahu, sebab kawasan ini besar, bukan saja Taman Molek sama Johor Jaya. Tuhan bagi kami Johor Jaya. Kamu tahu kah, kami punya kawasan ini dikelilingi dekat saja. Ada tokong besar di sebelah, di depan bangunan kami. Di belakang bangunan kami ada masjid. Di sebelah sana kami ada tokong Hindu, kuil. Di bawah kami ada bistro, tempat orang minum-minum. Di sebelah ada rumah urut, tempat orang buat maksiat. Kamu tahu, di alam roh tempat kami ini macam mana keadaan dia, bagaimana struggle-nya kami. Dan waktu saya berdoa, Tuhan katakan bahwa kamulah yang berkuasa di alam roh untuk kontrol tempat kamu ini. Dan waktu saya berdoa, berperang, melawan segala penghulu dan penguasa di udara di tempat ini, kamu tahu yang hari Minggu dia tuh, si Jipe khotbah tuh, yang banjir tuh, jangan main-main. Kalau kita betul-betul mau menang, kalau betul-betul kita mau buat apa yang Tuhan buat, kamu harus berkuasa di alam roh di mana kamu ditempatkan. Kamu harus bangkit yang seperti Tuhan katakan di dalam ayat 14, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah kamu di antara orang mati. Kristus akan bercahaya di atas kamu. Maksud dia, kamu yang selama ini sudah tidur, yang sudah mati, harus bangkit di mana kamu ditempatkan. Dan Tuhan akan bersinar. Of course, kita akan dilawan oleh iblis. Di mana-mana pun iblis akan lawan kita. Tapi saya rasa compare dengan tempat kami punya serangan ada besar sedikit lah. Sebab terlalu banyak kuil, masjid semua kan. Itu yang saya cakap tadi. Kamu pernah tanya Tuhan secara pribadi apa yang Tuhan mau kamu buat atau tidak? Kita harus jujur. Tuhan meminta ini sekarang daripada kita. Saya tidak boleh paksa kami punya jemaat. Saya tidak boleh paksa kami punya tim. Tapi saya cakap dengan Tuhan, saya tidak mau keluarga saya tertinggal, Tuhan, waktu hari pengangkatan itu. Saya tidak mau ahli keluarga saya tertinggal. Sebab apa yang Tuhan katakan, enyahlah kamu dari hadapanku. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Stres betul kamu dengar khotbah saya kan? Ya, kau begitu benar. Dikasih bangun tadi. Dia yang tidur panat. Dia nggak mau stres, Pak. Saya kalau khotbah begitulah tuh. Sampai si Jipo pun mulai stres kalau dia khotbah. Aduh, Guya. Kau ini Guya. Oh. Saya ingat si Guya dong.
Jidan. Oke, kita open lah. Siapa mau share? Cukup sudah saya punya tuh. Ya, yang ada kemarin itu bagus sharing. Bawa dulu lah dong, sebab kau di atas kan. Baru-baru ini memang hati saya pertama tuh PKP ada niat mau bawa doa kelompok saja, Mbak, di dalam kelompok yang kecil. Dan saya berdoa, saya ingat itu satu si Jessica, satu si Pastor, satu saya lah. Jessica ini sebelah jiran saya ini, dia masih muda, tapi dipakai Tuhan juga dia, oleh karena dia dibimbing oleh si Ren. Selama 9 bulan dia dibimbing, dia perlu ada ada bimbingan dari luar lagi lah, maksudnya kasih kuat lagi dia punya kerohanian pula, habis dia baru juga. Jadi saya bilang minta Tuhan, macam mana jalan saya untuk pergi jumpa orang nih. Saya sudah jumpa si pastor bilang boleh, gimana kita bikin pun boleh, di rumah saya kan, di gereja pun boleh, dia bilang. Jadi saya pikir, saya bilang, bilang, saya bilang. Sebab saya ikut hati saya, bukan saya tanya Tuhan. Jadi minggu ketiga PKP ini, yang terakhir nih, nanti lo ada jumpa saya, dah, kau sudah jumpa atau perempuan yang tuh hari itu, kamu punya jemaat tuh. Alamak, nanti saya belum jumpa lagi. Terus dia begini, kasih warning dengan saya. Terus saya cakap begini dengan Tuhan. Tuhan, saya bilang, kan saya ikut mama dorang puasa 3 hari, untuk si Uncle Jus dorang. Jadi dalam proses mama itu dorang punya tujuan lain, saya punya tujuan lain. Saya ikut mama dorang pergi gunung, di sana juga saya berdoa. Saya bilang kalau Tuhan punya tujuan yang dengan jemaat melamam, nah hati saya mau dirombak dorang punya iman. Jadi saya bawa dia, saya bilang dengan si pastor, saya berdoa di sana, saya punya kekuatan untuk bawa itu budak balik lah. Kenapa dia? Dia si Ren bilang dengan saya tuh hari, ini budak kau boleh bawa dia berdoa dengan kau, dia bilang macam buat kelompok kecil lah, kelompok doa. Sebab saya baru mula, saya mau cari siapa, Mbak. Saya dengan berdoa ini dengan siapa. Jadi si Ren kasih tahu saya tuh budak. Saya bilang bagus juga lah. Memang dia salah satu dari youth si Ren juga. Begitu. Saya jumpa dia sekejap saja. Banyak yang dia kasih tahu saya. Anti begini, saya jumpa, saya dalam mimpi saya, dia bilang, saya dibawa oleh seseorang melintasi satu jalan raya, dia bilang. Kami ramai betul nanti, dia bilang. Sama yang orang dengan saya itu, dia bilang bercakap-cakap, tapi saya tidak nampak muka dia bilang, saya tidak tengok pun muka dia, cuma dia bawa saya jalan. Sampai di satu jalan, dia bilang, ada air bah, datang kasih untuk pisah itu jalan raya, dia bilang. Ada orang dari sana mau pergi sebelah sini, yang dari sini pergi seberang, dia bilang. Saya heran, kenapa dorong tidak jalan? Saya jalan saja, saya boleh limpas tuh air itu, dia bilang, air banjir tuh. Sampai di seberang, jalan-jalan bonek, sudah mau ada bukit, saya nampak. Saya gerbang, dia bilang, gerbang besar tuh gerbang. Pintunya begini lagi tinggal nanti, dia bilang. Jadi ada suara tuh cepat naik, dia bilang. Jadi saya naik. Tuh ada lagi orang di bawah mau minta tolong. Jadi saya peganglah berpaut dengan satu rumput, dia bilang, rumputnya di luar nanti, sempat lagi dia tunjuk tuh rumputnya, suruh saya tengok lagi. Macam tuh banti, saya tengok banti, dia bilang. Saya tengoklah, rumputnya itu balalang kerbau tuh, yang tuh. Begitu banti rumput saya pegang untuk kasih selamat beberapa orang, dia bilang. Saya tarik sampai yang saya sanggup lah, dia bilang. Lepas itu saya naik panjat ke bukit. Sekali saya tengok ada 3 buah rumah besar betul nanti, dia bilang. Lepas itu saya tengok tuh rumah tidak pernah saya nampak di dunia, dia bilang.
Waktu saya tengok tuh padang dia pun cantik betul nanti dia bilang. Saya sangat senang hati waktu saya sampai di sana tuh. Itu kesaksian dia yang pertama. Kedua baru dia kasih saya lagi. Nanti dia bilang kita berdoa sama-sama lah nanti ya. Dia bilang terkejut saya dia cakap kita sama-sama tuh. Kenapa saya bilang kalau ada hati juga kamu berdoa dengan nanti. Ya nanti dia bilang. Saya punya nanti mau jumpa kau juga Banti, tapi saya tidak punya kesempatan, dia bilang. Pasal dia ada anak kecil kan, baru beranak 6 bulan lah. Nanti ya. Saya karena mimpi, dia bilang, ada roh jahat dari bawah dewan kami itu kan, pergi di gereja tuh dia begini sejak terbang mengelilingi kawasan gereja tuh. Saya bilang saya pun pernah berdoa, ada ini binatang buas limpas di jalan raya kita nih, saya bilang pun pergi tujuh gereja tuh juga saya bilang itu lama sudahlah dari rumah nih kena kami masuk di sini saya bilang mungkin ada 8-7 tahun lah tuh doa saya tuh saya bilang, tapi oleh karena saya satu orang saja yang tahu tuh saya malah juga mau kasih tinggi hati kan, jadi saya berdoa untuk sendirilah. Banyaklah mimpi yang tidak bagus di gereja tuh. Lango kau pernah mimpi tai dalam tandas gereja tuh, aku bingung, aku bilang ini baru dia. Macam-macam lah, buaya di depan gereja tuh. Jadi itu yang aku bilang sama-sama ada connection lah kami dua. Nah tinggal sekarang nih waktunya untuk saya jumpa dia, bawa dorong pergi gereja saja. Sama dari besok pagi, aku pun tidak tahu sudah. Memang saya punya tujuan untuk itu. Gereja kami ini gereja yang tua, tapi orang di dalam dia pun tua juga, dia punya nih. Dia punya sarang laba-labaan. Itulah tuh. Dia punya sapam pun rusak sudah. Ya, begitulah tuh. Besar hati lah. Oke, Bapak orang mana? Cerita Bapak. Bapak dulu lah, Bapak dulu. Di dalam memang saya bertekad apa yang saya mau lakukan ada di rumah. Tapi setiap minggu 18 sudah saya tekan setiap hari Minggu pasti saya kerja. Sebab memang di rumah saya berdoa untuk kerja, tapi tidak gereja. Tapi setelah saya pergi gereja setiap minggu, biar orang tidak yang penting saya mau jumpa Tuhan. Nah, memang ada yang dan yang ingin disampaikan ke saya waktu tentang pencuri datang mencuri dan membunuh, kasih tahu juga tentang dan yang Tuhan sudah saya setiap hari Minggu bawa di dalam gereja perlu karena doa, sebab ada di sana sebelah besok saya akan apa yang selepas itu dan saya bilang sama Tuhan mempercayakan saya berdoa sama setiap di sana. Saya buat jemaat saya keluarga minggu yang bulan 7 bulan
Dia bilang bagus kok. Kawan Allah dia bilang, saya pikir kau mulai terjadi yang Tuhan percayakan kamu untuk mengurus keluarga besar. Dia bilang, macam mana pun tetap juga kau sampai sekarang kenapa pula saya pastor baru Tuhan mau pakai kan? Saya cakap macam bilang orang macam mana pun tetap juga kau kena. Dia bilang si dan orang macam mana pun tetap juga kau kena suruh kita kasih gulung tadi bilang itu yang saya was-was juga saya orangnya cakap tuh pas saya bilang begini, oke saya balik saya kasih tahu bapak kerja besar kita ini saya bilang aku kasih cerita sama bapak berdoa saja kalau Tuhan sudah mau saya bilang dan mesti si orang si tahu orang yang sama maksud saya membuktikan bahwa itu harus saya urus. Saya lepas hari 6 kami berdoa sama hari 2 anti napi di sini dan saya kasih tahu dia berdoa juga yang saya tapi dia tidak tahu apa yang mau dibuat. Oh, saya bilang Tuhan sudah kasih saya, Tuhan bilang paham sudah. Lama lagi Jennifer lagi datang ke besokan dia bilang wah, Rose, aku minta kamu doa angkat pikiran buat sembahyang hari Minggu. Dia bilang saya mau panggil Sila Mika lang udah habis dalam kamu dia udah mau panggil. Saya bilang tadi hari Minggu nih saya bilang kemarin sampai yang di gereja di mana saya berani saya nanti kami bincang dulu nanti kami saya kasih tahu. Sebenarnya ada sebenarnya itu ada saya sudah paham sudah kami sudah tetapkan masa siapa yang sama Bapak tugas yang Bapak punya maksud saya kita orang-orang takkan kita panggil ketosan saja sebab karena dia bilang sini Nasir kita panggil saya suka mesti ada cakap dengan saya sendiri. Jadi nanti sampai mana? Habis ini dong. Mana? Habis ini nanti. Iya, mana yang dapat pesan? Aku ketua kuasanya bilang. Panggil lagi ketua kuasaan. Itu saya bilang Pak kasih tahu dulu. Dia bilang ini kamu punya penetua kamu panggil sebagai saksi. Itu sama yang panggil macam itu. Tuhan apa lagi kami mau buat dalam ini. Dan semuanya sudah teratur, saya tidak mau cerita yang itulah. Saya pikir kepada keadaan kami pada waktu itu. Karena kami masih mencari pengalaman, memang jalan bagus. Di dalam hati sudah mulai sedikit jauh masuk di dalam tutupnya kami tidak pikir buat satu lepas ini betul dengan anak-anaknya keluarga Uncle Jus lepas Uncle Jus Antilina apa itu pun lagi satu dia bilang si Pastor Merten oke, keluarga semua keluarga dia bilang kasih gumpul-gumpul itu keluarga itulah dia bilang ini ada contoh apa kamu oh gagal mama tengok dorang dua nih. Masuk. Rimas, Mama, sayang Rimas. Di mana lagi kamu dua toh?
Kada simpulan kali. Lepas tuh kan, ibu Pak, keluarga itu keluarga sana di belakang kacau lah dari sana tuh waktu do kan. Mulai itulah aku berpikir kan jadi orang angkal justru berdrama. Saya bilang supaya saya berpikir itu sampai hari ini. Dan saya tahu si Putri minta maaf sama si Jessica yang saya suruh. Dan itu sejak lepas teriak sudah si Limpo tuh kan dari sana lah kami tuh kacau sudah untuk kita sudah bicara komisi. Nah lepas masing-masing bawa diri. Asal Limpo sudah pas kami kan sembayang aku pun saya bilang kepada saya. Dari sana lagi si Limpo. Dari mana? Rumah besar. Ini kali keberapa? Tidak sekali. Pulang sekarang kamu tuh. Apa lagi matanya dorong dua nih? Gimana sudah kamu dua toh? Merapuk. Namanya. Pulang, pikir pada tuh foto step si Mayun punya bini kali, keseng. Ini panggil. Ini kami dua panggil pulang sudah. Macam mana lah kan yang tuh. Kamu di rumah, yang kami ini di luar rumah. Di rumah anak sembahyang. Apa? Di rumah saja anak sembahyang. Mana program tadi? Program. Lebih banyak kesaksian, Mak. Tidak payah kesaksian tuh lah saya bilang tadi saya tidak tahu apa kamu nih. 3 kali sama mama bagi tahu kamu tuh, kan kamu tidak paham. Ini bagus lain kamu tuh. Selain kamu yang tidak bagus. Ayo, Eja. Baba terus dengan dorang dua punya topik. Wih. Ajak lu lah. Rajuk sudah dong dua tunang, telah pulang tunang. Habis sudah. Saksian Wih, dari jam 6. Dari jam 6 kami keluar. Sekarang jam berapa? Bah ceritalah, sayang, ceritalah kau punya tuh. Mayun dulu, Pak. Si Mayun dulu, pasal dia duluan kan antar nih. kalau tidak payah bagi kesaksian itu tadi. 3 kali saya. Kau refleks loh, Mak. Besok pun kita beli sambung juga ini. Paseng. Sayang. Kasih orang punya tuh. Sembayang saja supaya kita akan angkat semua. Lighting bagus. Tunggu Itu seng tantu. sementara tunggu Tuhan Yesus datang nih. Buat apa yang patut. Sambil jaga keluarga masing-masing. Yang patonan lain. Tanggung jawab kita ini semua ahli keluarga. Kalau keluarga masing-masing, Pak, tanggung jawab kita. Itu yang mau dijaga. Jadi sementara ini buat apa yang patut, yang bekerja, yang mau bisnis, Tuhan buka jalan. Buat apa yang patut lah. Kalau bagi yang macam saya ini, tengoklah macam mana Tuhan buka jalan nanti sama saya. Kalau ada jalan yang Tuhan kasih sedia,
Ada Roblox ba itu, Seng? Ya, si Pastor Martin pun takut apalagi kami dua. Ada Roblox dengan kamu dua tutulah tuh. Ngam cakap kamu dua tuh baru kamu dua kena lepas tuh kali. Ice cream. Itu saja. Itu saja lah. Bapak ya lah. Terus. Seng, pakai macis nih, Seng bukannya gas, pakai pendidik. Cis. Baru lagi sampai rumah si Mayun, tabakar sudah tuh kalau kepala pendidik. Diesel? Apa sakit kau, Seng? Mau mami mau tanya tadi. Karena karena tes makanan untuk yang kemarin saya makan sama si Jennifer. Jennifer yang makan banyak, aku yang makan satu potong saja, aku yang teruk. Apa itu? Tapi enggak apalah. Nah, kemarin saya pergi beli barang makanan. Racun. Saya pergi order itu Uncle Bob. Habis biasa juga saya pergi order pada sana tuh. Makanan orang yang sama juga tuh. Tapi yang kemarin punya cerita lain. Waktu saya pergi bayar kan, yang orang tanya saya tuh, dia bilang, aku bilang, udah. Kamu gitu, tapi kalau itu balik ke rumah, saya suruh izin sekolah. Ya makanlah. Putus suara kau tuh. Seng. Dari mula tadi, dari itu yang kau beli itu, putus-putus suara kau nih. Di sini ada panas gitu ya. Sampai saya maju. Itulah, saya macam hello testing. Tadi kau bilang, tadi aku tes ya ngomong. Caranya bukan biasa. Coba kau cerita balik, Seng. Kembali ke pangkal, jalan dulu. Nah itu itu cashier yang tempat saya beli itu kan. Aku waktu pergi bayar tuh kan, lain bah perasaan saya tengok dia. Dia tengok saya tengok dia kan, macam lain perasaan saya. Tapi aku enggak bisa. Sampai rumah tuh, habis biasa juga kan, pergi beli di muka orang dua tuh juga aku nempak. Saya minta lah si Jenny, Pak beli saya rasa satu, saya bilang. Dia kasih lah saya. Saya yang duluan sakit perut. Padahal di sini Pak yang makan banyak. Aku yang sakit perut betul. Saya ingat mula-mula habis ada minum tongkat ali latte. Tongkat ali latte kan. Pas itu ingat itu tongkat ali latte itu. Baru si Jennifer nama lepas itu kan baru dia cakap, perut saya sakit tuh, dia bilang, mau mulas. Kenapa? Sama nih, saya bilang. Nah, saya suspek sudah. Oh, saya bilang, memang kau punya kerja di dalam hati saya. Saya berdoalah. Saya bilang, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, nih, kuman virus yang ada di dalam semua nih, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Saya pergi berak lah, sekali saya berak hitam, saya punya tai itu. Jadi, saya bilang orang asami kali karena saya waktu kami pergi ladang tuh ambil nih kereta aku nggak kena lepas. Tapi waktu yang ini kali kita lepas apa ya? Lain perasaan aku kan tapi aku nggak berupa bang, nggak berupa kisah. Habis biasa sudah kan dengan orang baru bercakap-cakap cerita lagi. Perempuan nggak saya yang jual tuh? Perempuan, dia punya tukang cashier. Jadi enggak pala bilang si Jennifer boleh kasih balas kata dia bilang antar balik dia bilang. Dia bilang biarlah itu Tuhan punya urusan. Oke lepas ini TP lagi lah.
Jadi itulah. Itu saja tuh. Mau sampai rumah sama saya, Saudara. Mbak Paking dulu lah, baru kita berdoa untuk kau. Tuan, kau punya tadi itu macam mana tuh, Seng? Oke, sudah. Kau punya rasa di Ada sedikit-sedikit, tapi psikologi siapa dong? Tadi. Yalah, selebihnya psycho. Oke, juga oke. Itu bukan psikologi itu, saya kasih tahu kau, ah. Kau tahu kah? Semua yang melibatkan psikologi tidak boleh disembuhkan, Seng, dengan psikologi. Semua yang melibatkan roh tidak dapat disembuhkan dengan psikologi. Roh lawan dengan roh juga. Mana ada orang gila sembuh, kau bagi konseling saja. Kalau tidak, itu roh dia kena buang. Yang asal dia roh, dia mesti dilawan dengan roh. Mau sampai rumah Mayun sudah, dia bilang. Ya, biar Bro Paking dulu. Macam mana mau berdoa begini nih? Semuanya ya. Saya juga driving. Aku mau kasih. Buyang nggak kamu Risa? Mau kasih kena juga waktu satu kali lagi. Mau kasih sembahyang juga waktu satu kali. Sekejap saja. Oh, message si Jennifer, Seng. Kami di bawah dulu. Kami masa berdoa dulu, bilang. Dalam kereta. Sembayang saja, sembayang. Pandai lah kami doa. Kamu pikir Masih lama. orang guru sudah ada di sebelah sana? Puasa apa deh tuh satu minggu nih? Oh. Kita kalau mau berdoa jangan ambil doa yang ala kadar. Kita kalau mau berdoa, doa yang ada kesan kita harus serius. Itu sebab dia saya tidak mau dalam keadaan kita tidak yang dalam keadaan kita punya badan, kita punya pikiran, kita punya emosi tidak stabil, kita tidak akan dapat attract Tuhan punya kuasa. Itu adalah kunci keberhasilan di dalam doa. Kalau kamu betul-betul mau doa kamu itu dijawab, kalau kamu betul-betul mau doa kamu itu mengandungi kuasa, kamu jangan anggap ringan tentang doa. Jangan menganggap hanya melepaskan doa di mulut cukup. Tidak. Tidak. Kalau kamu mau doa kamu mengandungi kuasa, kamu mesti serius. Sebab Tuhan, kita ini berurusan dengan Tuhan yang serius. Dia bukan Tuhan yang main-main. Bukan Tuhan yang kau bawa main-main. Peperangan rohani adalah benda yang serius. Jadi tidak boleh seperti berdoa melepaskan batuk di tangga. Tidak boleh. Kau punya doa tidak ada kuasa. Kalau kamu mau doa kamu mengandungi kuasa, kamu harus serius. Nah, kau dengar tuh busak, kau mau jadi macam anti kan? Kau harus belajar benda-benda kecil macam nih. Bukan mudah, yang harus kita bayar. Kalau kamu mau jadi seorang yang berkemenangan di dalam doa, dengar nih bagus-bagus, Mak. Mau berdoa, doa yang mengandungi kuasa, pertama-tama keadaan fisikal kita ini, dia mesti dalam keadaan yang sedia, yang tidak ada gangguan. Kedua, kita punya pikiran mesti fokus. Ketiga, kita punya dosa mesti Tuhan ampuni dulu. Semua pelanggaran kita mesti Tuhan ampuni dulu. Kau mesti mengaku dulu semua tuh di depan Tuhan. Baru kau ambil itu otoritas dari Tuhan. Baru kau mulai berdoa. Itu sebab saya tidak akan berdoa selagi orang doa tidak pakai. Kalau mau doa dijawab, ada kuasa, mau kena bagus-bagus. Kita ini berurusan dengan Tuhan, Mbak. Bukan Tuhan yang kita sembah tuh bukan yang boleh dibawa main-main, Mbak, sebenarnya. Itu sebab dia Tuhan selalu tegur kita nih. Sebab kita selalu ambil ringan, Mbak, ambil enteng, Mbak. Sekadar melepaskan doa begitu saja cukup.
Tapi kita tidak tengok, tidak ada perubahan terjadi juga. Sebab keadaan kita, kebiasaan kita itu lah yang bikin dia jadi macam itu. Macam mana Tuhan mau jawab doa kita dengan kuasa kan kalau kita tidak serius dengan Tuhan. Panas. Saya tidak panas deh, Seng. Kakak kau tidak panas deh. Saya ini belajar dari Tuhan. Kalau kau terlibat lagi di dalam pelayanan pengusiran, kamu akan tahu, Bu. Kamu berhadapan dengan setan yang bukan main-main dengan kamu tahu. Tidak ada masa sudah kamu buat lawak. Mau main-main dengan orang sekali serang betul-betul toh. Kamu tidak ready. Kamu tidak siap, kamu punya senjata. Itu macam mama lebam-lebam tuh. Itu kurang persiapan betul. Jadi jangan anggap ringan ini bahan kalau kita berdoa. Sebab musuh kita ini tidak kelihatan. Musuh yang tidak kelihatan, kita jangan bawa main. Kita tidak nampak cara dorang serang kita. Boleh masuk sempit kan? Jadi ini sekitar Ayo, mana sudah sionong nih? Habis baterai kayak dorang nih. Seng, kau masih sakit perut kan nih, Seng? Hah? Kau masih sakit perut kah? Tidak, sudah macam kemarin tuh orang juga. Masih nilu-nilu. Hari itu saya kena serang juga. Bukan hari itulah, tahun lalu lagi tuh saya kena serang. Rasanya bulan berapa saya kena serang tuh. Saya ceret beret juga tuh, 1 minggu juga saya ceret beret. Oi, nah, sampai dalam tandas masih buat nih cerita dia nih. Tuhan kasih tahu saya kau masak sup ayam kan? Sup ayam halia. Lepas itu sebelum kau angkat dia kan kau cincang bawang banyak-banyak. Kau cincang bawang itu banyak-banyak. Lepas itu bawang putih. Kau masak sup halia yang banyak halia itu. Lepas itu kau cincang tuh bawang. Waktu kau itu sup masuk dalam piring, baru kau kasih masuk tuh bawang, baru kau campur dia, baru kau minum. Kebesokan dia tuh terus sebab dia kasih mati itu kuman-kuman di dalam perut. Lepas saya berdoa peperangan kan, kasih patah itu kuasa dia tuh. Tapi itu kuman-kuman masih ada di dalam perut saya. Saya cakap, Tuhan macam mana saya mau settle nih? Tuhan kasih suruh saya buat itu sup. Sup halia, ayam halia tuh, campur bawang putih. Oke, kamu udah pakai yang sudah kan nih? Mana Sionong nih? Satu lagi. Can you help take mommy, Ben? Bah, kita berdoa lah. Mana sudah Sionong nih? Dia masuk kan ya? Kalau tidak kita teruskan saja. Teruskan. Masalah dia si Maini pun jam sudah nih di sana nih. Oh, tidak kuat internet apa Mami? Ya. Kondisi 6 orang baru. Bah, oke. Mari kita
Kita berdoa. Oke, Sabel. Suster. Mau ada di pengamatan. Ya, Bah. Semua sudah ready kah? Yang ini. Kenapa galak dorong dua nih? Dorong dua kasih mati lagi speaker dorong dua tuh. Mic dorong dua tuh. Enggak lah, aduh, itulah kami kasih galak nih. Nanti orang ingat kami buat tembakan-tembakan pula. Ba. Kita berdoa lah. Kasih Tuhan. Oh iya, satu bangunan Mak. Supaya belum. Mak kami. Tapi ya. Oke. Ada bahan doa dari kamu, Mak. Satu kali kita jalan nih. Saya tembak sekalian dulu. Kau bilang plastik lanjut. Kita berlangsung, kau bilang. Berdoalah saja. Oke, kita berdoa untuk nenek juga nanti. Kita berdoa bersama-sama. Kita doa juga untuk Sionong dorang. Walaupun dorang tidak dapat online, sudah sama-sama dengan kita. Sekejap dulu masuk message dulu dong. Oke, kita berdoa dengan suara yang kedengaran, nah. Nanti saya akan aminkan doa kita. Selepas doa bersama, saya akan terus tutup juga nih doa kita nih. Oke? Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu ya Bapa, di mana Engkau sudah menyertai kami Tuhan di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan, kami minta Bapa di surga supaya Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Pada hari ini mampu, tapi Tuhan jauh ke dalam hati kami tidak dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan kami berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan keluarga kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, ampuni dosa saya. Ampuni dosa suami saya, anak kami Dajoy, Mayun, dan Tubuh, dan Sebaci, Fajar, Sila, dan Noalis. Lapak Usakibel, Layunamus, Princesi, dan Hilarwika, Donald, dan Gloria, kami Tuhan Yesus pada hari ini. Ampuni dosa, pelanggaran, yang datang daripadamu ya Bapa. Tenang apa yang Roh Kudus sampaikan. Terima kasih datang kepadamu ya Tuhan dan mengucap syukur kepadamu. Kekuatan dalam apa yang kami hari ini suatu kekuatan untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Tapi kami tahu kuasa Allah lebih besar daripada kuasa yang melakukan tindakan-tindakan dalam diri kami. Maka kami datang kepadamu pada malam hari ini. Dan sehingga kami Tuhan yang memampukan kami. Kami baik ke dalam tangan-Mu. Ijen kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kami dari segi puas Tuhan, dan kami tahu Indari yalana kahurundus sikiara la shandari yalana kahurundus sikiara la shandari yalana kahurundus
Kiaria lana kahurundus shikiara la shandaria lana kahurundus shikiara la shandaria lana kahurundus. Kiaria lana kahurundus shikiara la Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa karena kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga karena kuasa-Mu tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun keadaan kami. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami diberi kesempatan dan peluang untuk mendoakan keluarga kami. Saat ini Tuhan Yesus, saya serahkan Timothy ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, Engkau melihat keadaan dia. Engkau tahu apa yang dia alami saat ini Tuhan. Dan kami sudah mendengar daripada dia Bapa di surga. Apa yang sudah dia makan malam semalam Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ilmu sihir, segala jampi, segala sesuatu yang daripada manusia di dalam nama Tuhan Yesus, I rebuke the power in the mighty name of Jesus. By the authority that has given to me in the mighty name of Jesus, I rebuke the power in the mighty name of Jesus. I destroy the power. Every witches, every charm, every black magic, I rebuke the power. I destroy the power by the blood of Jesus, by the holy fire in the mighty name of Jesus. And I cancel every curse from human, from every evil, from every spirit. I cancel every curse. And I reverse the curse in the mighty name of Jesus. Go back to the sender. I send the curse back to the sender. All the black magic, all the curses, all the witchcraft, send back to the sender in the mighty name of Jesus. Let them know that we serve God that heals. Let them know that the God we serve is God, that Almighty God, that God that reign over our life, that God that now is seated on the throne in the mighty name of Jesus. Let them know, Lord, that you are the Jehovah, the Almighty God. Let them know, Lord. Tuhan yang kami sembah itu bukan Tuhan yang main-main. Biar mereka tahu bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang sekarang ini duduk di takhta. Semua itu pekerjaan yang sekarang ini akan